Ya, saya sekarang berada di Masjid Tua Kayu Jauh. Saya mencoba menelusuri motif-motif ukiran yang digunakan, di mana masjid ini tercatat telah berumur lebih dari 400 tahun. Jadi sekarang nampak kurang terawat, di mana telah banyak tumbuh lumut dan pakis di atapnya. Jadi kita mencoba melihat banyak simbol-simbol yang tersimpan di sini, di antaranya ukiran yang ada di sini dapat kita lihat. Jadi ini ukirannya, kemudian juga di atas sini juga ada, namun tidak terjangkau oleh kamera HP butut ini, ya. Jadi kita akan mencoba melihat berapa simbol-simbol yang ada di Masjid Tua Kayu Jauh ini. Jadi kita lanjutkan penelusuran. Di sini juga ada simbol seperti ukiran entah matahari, entah apa. Jadi di sudut depan berbeda dengan sudut belakang. Jadi kita tidak menemukan simbol seperti ini. Jadi dilihat dari depan juga tidak terlihat. Kita coba akan lihat sekeliling. Jadi di tiang, setiap kaki tiang terlihat simbol seperti ini, ya. Jadi kita lihat di depan. Jadi ukiran seperti tadi di dinding lantai kedua terlihat sama sekeliling. Di atasnya juga punya ukiran yang berbeda, namun tidak terjangkau oleh kamera HP bagaimana motifnya. Namun yang jelas ada seperti pucuk rabuang, ada ukiran yang mengarah seperti jalur terserak. Jadi nanti kita akan mencoba bertanya kepada ahlinya ukir apa simbol atau motif yang terdapat dari Masjid Tua. Di mana masjid ini termasuk masjid tertua yang ada di Sumatera Barat, Minangkabau, khususnya di daerah Kayu Jauh, Kabupaten Solok. Jadi di empat sudut depan juga ada motif seperti kaluk paku, kemudian juga ada simbol seperti yang sudut di depan yang tadi. Kemudian di setiap tangga kita dapat melihat ada ukiran-ukiran seperti juga di atas. Namun di sudut depan mihrab kita tidak menemukan simbol atau ukiran seperti yang tadi. Jadi kita tidak menemukannya, tidak terlihat tandanya walaupun di sudut depan. Tapi namun di sudut depan sekali kita juga dapat melihat ukiran seperti kaluk paku. Jadi dapat kita saksikan di depan mihrab Masjid Tua ini ada ukiran seperti ini, di mana sekaligus di depannya juga ada makam seorang ulama, Angkulabai. Jadi ini makam seorang ulama tua di sini. Jadi dapat kita saksikan. Jadi di depan mihrab ada ukiran yang sama kedua sisi. Jadi kemudian di dinding depan, dinding hari juga ada ukiran. Jadi kemudian
kita mencoba melihat ke arah depan, di mana di depannya juga ada. Jadi di sudut ini kita hanya menemukan seperti simbol yang sengkutan, ya. Kemudian di depan masjid, sekeliling di lantai 2 ada dihiasi dengan ukiran. Kemudian kita akan mencoba melihat ke depan masjid. Di depan ada sebuah bangunan kecil di mana tempatnya tabuh atau beduk, di mana beduk ini di zaman dahulu digunakan untuk sebagai pertanda memberi pemberitahuan, baik itu waktu sholat, termasuk berita-berita seperti ada berita yang meninggal, ada acara-acara tertentu, maka diberitahu dengan membuat tabuh atau beduk yang cukup besar ukurannya. Dapat kita lihat berukuran panjang sekitar 4-5 meter. Jadi kemudian di depan juga ada makam, berapa makam, kuburan Angku Mayus, ya, dapat dilihat. Jadi ada berapa makam di sini. Ini ada makam Angku Mayus. Kita akan mencoba dekat ke sana. Jadi ini sudah dijadikan tempat objek wisata. Diharapkan dengan memanfaatkan sisi-sisi lain sehingga menarik generasi muda untuk mendalaminya. Jadi di sini dapat kita lihat berapa makam, berapa kuburan. Jadi kita tidak tahu persis yang di dalam, yang mana muka kuburan Angku Mayus. Mansur. Hah? Ya, yang mana kuburannya? Hah? Jadi di sini ada juga beberapa kuburan, entah yang dipakai atap di depan atau yang ini. Tapi itulah gambaran umum bagaimana Masjid Duo Kayu Jauh ini telah berumur lebih dari 400 tahun. Jadi sekarang juga terlihat kurang terawat. Di sini juga terlihat secara utuh motif ukiran yang ada di sekeliling di lantai 2. Kemudian juga ada di lantai 3, namun tidak tertangkap jelas dengan kamera ini. Ya, sekilas itulah informasi sekilas tentang peninggalan sejarah perkembangan Islam di Minangkabau, termasuk dengan simbol-simbol atau motif ukiran yang sesungguhnya kalau kita lihat dari motif-motif ukiran merupakan menyimpan pesan dan isyarat, di mana ukiran-ukiran yang ada di Minangkabau seiring dengan filsafat yang menjelaskan seperti kaluak paku, di mana kaluak paku itu memelihara yang kecil dengan gulungannya, kemudian juga ada sai aji dan lain sebagainya, semuanya lengkap dengan filsafat dan petuah menandakan sebuah pesan atau sebuah catatan-catatan. Namun sampai hari ini belum ada yang benar-benar mencoba menggali atau mengurai pesan-pesan yang tersimpan di dalam simbol-simbol ukiran tersebut. Jadi di lantai sudut depan ada juga tanda di sini. Kemudian di atas juga ada ukiran. Selanjutnya di lantai 3 juga ada ukiran.
Jadi namun tidak dapat kita tangkap secara jelas dengan kamera. Ya, demikian sekilas, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk menelusuri napak tilas peninggalan sejarah masa lampau, khususnya sejarah Islam dan berbagai pengetahuan leluhur Minangkabau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.